Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, kembali lagi kita belajar pada pertemuan kali ini. Ini memasuki pertemuan yang ke-9. Nah, pada kesempatan kali ini Budian akan menyampaikan tentang materi bentuk aljabar. Oke, anak-anak, kompetensi dasar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Oke, nah apa saja poin-poin yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah menuliskan bentuk aljabar dari suatu permasalahan kontekstual. Yang kedua, menjelaskan pengertian variabel, konstanta, dan suku dari bentuk aljabar. Yang ketiga, menentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar. Yang keempat, menentukan hasil pengurangan bentuk aljabar. Dan yang kelima, menentukan hasil perkalian bentuk aljabar. Ya, itu adalah poin-poin penting atau capaian yang akan kita gapai hari ini ya. Oke, jadi sesuai dengan indikator pencapaiannya tadi, diharapkan setelah melihat video ini kalian dapat menuliskan bentuk aljabar, kalian dapat memahami pengertian variabel, konstanta, dan suku dari bentuk aljabar, kemudian bisa menentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar, bisa menentukan hasil pengurangan bentuk aljabar, dan berikutnya menentukan hasil perkalian bentuk aljabar. Oke. Saya mulai untuk bentuk aljabar. Nah, anak-anak, jadi untuk mempelajari bentuk aljabar ini ada beberapa kata kunci atau keyword ya. Jadi dalam bentuk aljabar ini, kalian akan dikenalkan dengan yang namanya koefisien, variabel, konstanta, suku sejenis, dan bentuk aljabar sederhana. Nah, jadi ketika belajar tentang bentuk aljabar ini, kalian akan sering bertemu dengan kata-kata seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang pertama tadi yang ingin kita capai itu kalian dapat menuliskan bentuk aljabar dari suatu permasalahan kontekstual. Nah, misalkan ada permasalahan seperti ini. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Nah, Pak Erik berkata, "Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali." Dan Pak Thohir menjawab, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya membeli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja?" Dan Pak Erik menjawab, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, anak-anak, jadi dari percakapan ini ya sudah melibatkan bentuk aljabar ya. Jadi yang manakah yang bisa dikatakan bentuk aljabar itu? Nah, silakan perhatikan untuk slide berikutnya. Tadi Pak Thohir mengatakan bahwa Pak Thohir itu membeli 2 kardus buku dan ditambah 3 buku. Nah, dari ungkapan Pak Thohir itu kita dapat menuliskan bentuk aljabarnya ya. Jadi bentuk aljabar yang dapat kita tuliskan itu adalah 2x plus 3 ya.
Oke ya, jadi kita bisa menuliskan 2x plus 3. Jadi tadi kan ada 2 kardus ya, dan 3 buku. Nah, 2 kardus, kita tidak tahu satu kardusnya itu isinya berapa ya. Nah, jadi di sini untuk memisahkannya kita misalkan banyaknya buku dalam satu kardus ini kita misalkan dengan variabel X ya. Jadi kalimat yang bisa dibuat atau bentuk aljabar yang bisa dibuat adalah 2X tambah 3. Nih ya, seperti ini. Nah, sedangkan Pak Erik tadi hanya membeli 5 buku untuk anaknya. Nah, sehingga kalimat atau bentuk aljabar yang bisa dituliskan adalah 5. Nah, itu contoh pertama ya anak-anak ya. Oke, saya lanjutkan untuk berikutnya. Ya, misalkan seperti ini. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Nah, di sini jadi ada suatu kotak. Ya, suatu kotak terdapat beberapa bola. Nah, kemudian ada juga suatu tabung, ya. Suatu tabung juga terdapat beberapa bola, ya, dalam jumlahnya yang berbeda. Nah, dalam permasalahan ini kita bisa memisalkan. Misal ya, X itu menyatakan banyaknya bola yang terdapat dalam satu kotak. Kemudian Y ini menyatakan banyaknya bola yang terdapat dalam satu tabung. Nah, di sini kita membuat suatu asumsi bahwa tiap kotak itu berisi dengan bola dengan jumlah yang sama. Nah, kemudian tiap tabung juga berisi bola dengan jumlah yang sama. Nah, berikutnya bagaimana bentuk aljabar yang dapat dituliskan dari permasalahan ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi kalau ada 2 buah bola, ya, 2 buah bola, maka bentuk aljabarnya 2. Itu menggambarkan bahwa terdapat 2 buah bola. Nah, kemudian tadi kita sudah memisalkan banyak bola dalam kardus itu dimisalkan X. Sehingga kalau hanya ada satu kardus, maka bentuk aljabarnya adalah X. Ya. Kalau ada 2 kardus, ya ada 2 kardus berarti X ditambah X atau sama dengan 2X. Nah, kalau yang keempat ini, ada 2 kardus dan 4 bola. Maka kita bisa buat kalimatnya 2X tambah 4. Ya, berikutnya. Nah, kalau yang kelima ya, di situ ada 2 kardus ya, ada 1 tabung, ada 4 bola. Nah, berarti kita bisa membuat bentuk aljabarnya yaitu 2X tambah Y tambah 4. Ya. Yang keenam. Yang keenam itu ada 2 kardus, ya. Kemudian ada 3 tabung dan ada 6 bola. Nah, maka kita bisa membuat bentuk aljabarnya yaitu 2X tambah 3Y tambah 6. Ya. Oke, bagaimana dengan yang ketujuh? Yang ketujuh itu ada 3 kardus, ya, 3 kardus,
ada 4 buah tabung dan ada 8 buah bola. Nah, maka kita bisa tuliskan ya. Berarti bentuk aljabarnya itu adalah 3x ya, karena ada 3 kardus, ditambah karena ada 4 tabung berarti 4y, kemudian ditambah karena ada 8 bola maka ditambah 8 ya. Jadi 3x itu mewakili 3 kardus, 4y mewakili 4 tabung, dan 8 ini mewakili 8 bola ya. Saya lanjutkan contoh soalnya ya. Misalkan di sini saya berikan 2 buah contoh. Contoh yang pertama, suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras. Nah, 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli itu kurang. Jadi dengan membeli 2 karung itu ternyata masih kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Nah, berarti di sini kita bisa memisalkan. Kita misalkan bahwa 1 karung berasnya itu ya, itu kita misalkan dengan variabel X ya. Jadi kalau ada 2 karung beras, maka kita bisa menuliskan dengan 2X ya. Nah, 5 kilonya berarti 2X ditambah 5. Ya, itu adalah bentuk aljabar dari permasalahan nomor 1. Bagaimana dengan yang kedua? Yang nomor 2, Pak Denny membeli 3 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kainnya masih tersisa 4 meter. Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. Nah, di sini Pak Denny itu membeli 3 gelondong kain. Ini tidak diketahui ada berapa meternya ya. 3 gelondong kain ini, satu gelondongnya tidak diketahui berapa meternya. Ternyata sisanya itu 4 meter. Nah, nyatakan bentuk aljabar kain yang sudah digunakan. Nah, jadi yang sudah digunakan untuk menjahit ya, 3 gelondong. Nah, kita misalkan, misal 1 gelondongnya itu kita misalkan variabel Y. Nah, maka bentuk aljabar dari permasalahan ini adalah 3Y. Ya, 3 gelondong berarti 3Y. Karena tadi masih bersisa 4, berarti yang digunakan itu ya 3Y dikurangi 4. Nah, karena masih ada sisa 4 meter. Ya, ini 2 contoh soal menuliskan permasalahan kontekstual ya, menuliskan bentuk aljabar dari suatu permasalahan kontekstual. Ya, oke, saya lanjutkan kembali. Nah, mengenal variabel, koefisien, konstanta, dan suku dari bentuk aljabar. Nah, jadi yang tadi kalian tuh sudah belajar tentang menuliskan bentuk aljabar. Ya, jadi suatu bentuk aljabar itu bisa memuat ini ya, ada variabelnya, ya, ada variabel, koefisien, konstanta, suku. Nah, contohnya saya buat contoh ini. Ada bentuk aljabar 2x ditambah 4. Nah, maka 2x ini dikatakan suku. 4 ini juga dikatakan suku. Maka bentuk aljabar 2x tambah 4 itu memiliki 2 buah suku.
Nah, kemudian mana yang disebut koefisien? Koefisien dari variabel X itu adalah 2. Nah, jadi koefisien dari variabel X itu adalah 2. Sedangkan X itu sendiri itu disebut dengan variabel. Nah, kemudian konstanta. Konstantanya mana? Konstantanya adalah 4. Nah, jadi dari contoh ini harapannya kalian dapat mengetahui ya, apa sih maksudnya koefisien, apa maksudnya variabel, apa maksudnya konstanta. Misal ya, saya memiliki sebuah contoh bentuk aljabar ya. Misalkan 3x tambah 5y dikurangi 6. Ya, maka saya dapat mengatakan bahwa bentuk aljabar ini memiliki 3 buah suku. Ya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, bentuk aljabar ini memiliki variabel X dan variabel Y. Nah, kemudian koefisien dari variabel X adalah 3. Koefisien dari variabel Y itu adalah 5. Dan konstantanya itu adalah negatif 6. Ya, kalau begitu, apa itu maksudnya koefisien ya? Oke, koefisien itu adalah bilangan yang mengikuti suatu variabel ya. Jadi cara mudahnya itu adalah bilangan yang terletak di depan variabelnya. Itu namanya koefisien. Nah, kemudian variabel. Variabel itu apa? Variabel itu ya peubahnya. Kalau dalam bentuk ini variabelnya adalah X dan Y. Nah, kemudian konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu bilangan yang berdiri sendiri yang tidak diikuti dengan variabel. Itu namanya konstanta. Ya, oke, saya lanjutkan. Suku yang sejenis. Nah, apa maksudnya suku yang sejenis ya? Suku yang sejenis berarti ya jenisnya itu sama. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk aljabar ini, bentuk ini belum sederhana karena suku-suku yang sejenis belum dijadikan satu ya. Nah, jadi dalam bentuk ini maksud dari suku sejenisnya itu ini. Kalau 4x ya berarti sejenis dengan min 5x ya. Kemudian 9 itu sejenis dengan min 2. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan atau menyederhanakan bentuk aljabar ini? Jadi soalnya itu 4x ditambah 9 dikurangi 5x dikurangi 2. Maka dia bisa menyederhanakannya dengan mengelompokkan. Jadi yang 4x saya kelompokkan dengan ini. 4x min 5x kemudian ditambah 9 dikurangi 2. Ya, jadi ini kita letakkan berdampingan dengan yang sejenis ya. Nah, 4x dikurangi 5x. Apa artinya ini? Jadi sama seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini ada bilangan 4. 4 dikurangi 5. Itu adalah negatif 1. Negatif 1x ya. Jadi negatif 1x itu kalau dituliskan cukup dengan negatif x. Nah, ini 9 dikurangi 2. 9 dikurangi 2 itu adalah 7. Berarti hasil akhirnya atau bentuk paling sederhananya adalah negatif x tambah 7. Ya. Oke, contoh berikutnya ya. Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Oke, kita coba bersama-sama ya. Jadi di situ ada kalimat 2x tambah 3y tambah 4x kurangi 5y. Maka cara menyelesaikannya
Kita kelompokkan yang sejenis. Berarti 2x itu sejenis dengan 4x. Maka 2x tambah 4x tambah 3y kurangi 5y. Nah, angka berikutnya 2x tambah 4x itu hasilnya adalah 6x. 3y dikurangi 5y. 3 dikurangi 5 itu negatif 2. Berarti min 2y. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 6x kurangi 2y. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. Nah, di sini contohnya agak kompleks ya. Yang membedakan hanya variabelnya ini punya pangkat ya. Kalau yang tadi variabelnya tidak berpangkat, kalau yang ini variabelnya berpangkat. Nah, 9a kuadrat ditambah 3ab dikurangi 7b kuadrat dikurangi 12a kuadrat ditambah 6ab ditambah 2b kuadrat. Ya, maka saya bisa mengelompokkan ya. 9a kuadrat saya kelompokkan dengan min 12a kuadrat. Nah, kemudian 3ab saya kelompokkan dengan 6ab. Nah, kemudian min 7b kuadrat saya kelompokkan dengan 2b kuadrat. Ya, sehingga bentuknya akan menjadi 9 dikurangi 12 itu negatif 3. Maka hasilnya negatif 3a kuadrat. Kemudian 3ab tambah 6ab. Jadinya 9ab. Berikutnya negatif 7 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Berarti min 5b kuadrat. Ya, mudah ya anak-anak ya. Jadi konsepnya sama dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya, cuma ini ada variabelnya. Ya, contoh yang berikutnya, sudah ya, untuk berikutnya saya berikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, hal yang harus kalian pahami dengan baik itu apa? Tadi, suku sejenis ya. Jadi kalian harus paham untuk contoh yang pertama ini 15x tambah 9y tambah 7x tambah 3y. Maka yang sejenis itu yang mana? Nah, 15x berarti sejenis dengan 7x. 9y sejenis dengan 3y. Kemudian ini contoh yang kedua, 22x tambah 12y dikurangi 6x kurangi 9y. Maka kita bisa katakan 22x itu sejenis dengan min 6x. 12y sejenis dengan min 9y. Ya, jadi dengan kalian mengetahui mana yang sejenis, maka harapannya kalian dapat menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar dengan benar. Ya, oke. Contohnya ini. Tentukan penjumlahan dari ya 7a ditambah 4b dengan 8a dikurangi 6b. Ya, jadi 7a ditambah 4b ya dijumlahkan berarti ditambah. Ya, 8a kurangi 6b. Nah, maka caranya kita kelompokkan yang sejenis. Jadi 7a ditambah 8a ya, kemudian tambah 4b dikurangi 6b. Ya, maka hasilnya adalah
7A ditambah 8A itu 15A. 4B dikurangi 6B itu min 2B. Ya, seperti ini ya. Nah, selain seperti ini, cara seperti ini, kalian bisa menjumlahkan dengan cara bersusun ya. Seperti ketika kalian menjumlahkan dua buah bilangan ya. Jadi misalkan kalau saya selesaikan dengan cara bersusun, 7A tambah 4B ditambah dengan 8A dikurangi 6B. Ya, maka tandanya ini ditambah. 7A pastinya ditambah dengan 8A. Hasilnya adalah 15A. Nah, kemudian 4B ditambah dengan min 6B. Jangan lupa tanda ini. Ini tandanya penting ya. Nah, jadi 4 ditambah negatif 6. Maka hasilnya adalah min 2B. Ya, jadi sama hasilnya ya. Dengan cara bersusun atau dijabarkan itu sama hasilnya. Ya, berikutnya, contoh berikutnya, tentukan pengurangan 7A tambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. Nah, jadi ketika menyelesaikan operasi pengurangan itu lebih hati-hati ya, karena rentan dengan kesalahan di tandanya ya. Jadi kalimatnya seperti ini, 7A ditambah 4B ya dikurangi. Nah, karena ini lebih dari satu suku, maka ini Budian berikan tanda kurung. Kurangi 8A min 6B. Ya, jadi yang harus kalian perhatikan tanda ini, tanda kurung ini, karena nanti akan mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, 7A tambah 4B. Nah, ini kurungnya Budian keluarkan dulu ya. Jadi 8A ini saya keluarkan dari tanda kurungnya, maka akan menjadi min 8A. Nah, hati-hatinya lagi di sini. Ini dikurangi dengan negatif 6. Dikurangi dengan negatif 6 itu sama dengan ditambah 6. Jadi ditambah 6B. Maka akan sama dengan, nah kalau sudah keluar kurungnya, maka tinggal kita sederhanakan. 7A dikurangi 8A ditambah 4B ditambah 6B. Ya, maka hasilnya adalah 7A kurangi 8A itu negatif A. Ditambah 4B tambah 6B 10B. Ya. Bagaimana kalau dengan cara bersusun? Sama dengan yang penjumlahan tadi. 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi 6B. Ya, ini dikurangi. Nah, 7A dikurangi 8A. Maka hasilnya adalah negatif A. 4B dikurangi negatif 6B. 4 dikurangi negatif 6. Itu kan sama maknanya dengan 4 ditambah 6. Atau sama dengan 10. Ya, maka ini min A tambah 10B. Ya. Oke, berikutnya tentukan penjumlahan ya. 16A dikurangi 12B tambah 4 oleh 5A kurangi 9B tambah 2C. Ya, anak-anak, jadi kalian bebas menyelesaikannya, boleh dengan cara bersusun atau dengan cara dijabarkan boleh ya. Nah, misalkan di sini Budian selesaikan dengan cara bersusun ya. Misalkan 16A kurangi 12B ditambah 4. Kemudian yang ini 5A kurangi 9B ditambah 2C. Ya.
ditambah karena perintahnya adalah penjumlahan. Maka yang bisa dijumlahkan itu berarti yang sejenis ya. 16A tambah 5A. 16 tambah 5, 21. Berarti 21A. Nah, berikutnya. Negatif 12B ditambah negatif 9B. Negatif 12 ditambah negatif 9. Maka hasilnya adalah negatif 21. Oke, min 21B. Ya. Bagaimana dengan yang variabel C ini? Ternyata kan di atasnya tidak ada temannya. Nah, artinya di sini ada 0 ya. Anggap saja 0. 0 tambah 2C. Berarti 2C. Ya. Kemudian dengan konstanta ini. Konstanta yang atas punya konstanta, yang bawah tidak punya. Berarti yang bawah ini kita anggap 0 ya. Sehingga 4 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 4. Ya, sehingga hasil penjumlahannya adalah 21A kurangi 21B ditambah 2C ditambah 4. Oke, berikutnya kurangkan 3X plus 4Y dengan 5X min 6Y. Ya, misalkan Budian ingin menyelesaikan dengan cara pengurangan bersusun ya. Jadi 3X tambah 4Y ya, dikurangi dengan 5X min 6Y. Ini dikurangi. Ya. Maka caranya 3X dikurangi 5X. 3 dikurangi 5. Berarti negatif 2X. Berikutnya 4Y dikurangi negatif 6Y. Jadi 4 dikurangi negatif 6. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena rentan salah di sini, di bagian ini. Berarti ini artinya 4 ditambah 6. Atau sama dengan 10. Ya. Jadi negatif 2X tambah 10Y. Ya. Oke, berikutnya. Kurangkan 2P min 5 dari 10P tambah 11. Nah, hati-hati dengan perintah soal seperti ini. Kurangkan 2P min 5 dari 10P tambah 11. Berarti kalau kata penghubungnya dari, maka yang belakang kurangi yang depan. Ya. Sebaliknya kalau kata penghubungnya oleh, berarti yang depan kurangi yang belakang. Nah, untuk soal ini, misalkan Budian ingin menyelesaikan dengan cara bersusun, berarti 10P ditambah 11, ya, belakang kurangi depan. Dikurangi dengan 2P min 5. Tandanya adalah dikurangi. Ya. 10P dikurangi 2P. 10 kurangi 2 berarti 8 ya. Maka ini hasilnya 8P. Nah, hati-hati untuk yang ada negatifnya ini. 11 dikurangi negatif 5. Berarti 11 dikurangi negatif 5. Itu sama maknanya dengan 11 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 16. Berarti ini hasil akhirnya 8P ditambah 16. Ya. Oke, berikutnya adalah perkalian bentuk aljabar. Nah, anak-anak silahkan bisa kalian lihat ya tabel berikut ya. Di sini ada tabel yang menjelaskan bentuk aljabar A ini ada di kolom pertama, bentuk aljabar B ada di kolom kedua.
Kemudian kolom ketiganya itu adalah A dikali B. Ya, A dikali B. 5 dikali X tambah 10. Ternyata hasilnya 5X tambah 50. Keterangannya 5X itu dari 5 dikali X, kemudian 50 itu dari 5 kali 10. Ya. Kemudian yang kedua, 7 dikali X min 3. Ternyata hasilnya 7X min 21. Nah, di sini keterangannya 7X min 21 itu diperoleh dari 7 kali X itu 7X, 7 kali negatif 3 itu adalah negatif 21. Ya. Kemudian yang ketiga, bentuk aljabar X plus 10 dikalikan X plus 3. Ya. Ternyata hasilnya ini, X kuadrat tambah 13X tambah 30. Nah, di keterangannya itu ada penjelasannya ya. Jadi X kuadrat itu dari mana? X kuadrat itu adalah X dikali X. Ya. Kemudian X dikali 3 itu 3X. Berikutnya 10 kali X, 10X ini ya. 10 kali X, 10X. Kemudian 10 kali 3 itu 30. Nah, dari bentuk ini, maka bisa kita sederhanakan. Penyederhanaannya adalah X kuadrat tambah 13X tambah 30. Ya, untuk contoh keempat dan kelima, nanti kalian bisa perhatikan sendiri ya. Nah, anak-anak, jadi dalam perkalian ini kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwa kalau ada bentuk aljabar X plus A dikali X plus B, ya maka caranya ya masing-masing suku itu dikalikan dengan suku yang lain. Jadi X dikali X ya, kemudian X dikali B, kemudian A dikali X, A dikali B. Oke, berikutnya. Nah, sederhanakan hasil kali bentuk aljabar berikut. Nah, misalkan ini 4 kali 3A plus 2. Maka kita bisa selesaikan ya. Jadi 4 dikali 3A. 4 kali 3 itu 12. Sehingga kalau 4 kali 3A hasilnya adalah 12A. Ya. 4 kali 2 itu 8. Berarti 12A tambah 8. Nah, berikutnya. X plus 3 kali X min 2. Nah, ini adalah bentuk aljabar 2 suku, bentuk aljabar 2 suku. Nah, konsepnya masing-masing suku kita kalikan dengan suku yang lain. X dikali X itu X kuadrat. X kalikan negatif 2 itu negatif 2X. 3 dikalikan X itu 3X. 3 dikalikan negatif 2 itu negatif 6. Ya, sehingga bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi X kuadrat min 2 ditambah 3. Negatif 2 tambah 3 itu 1. Sehingga kalau negatif 2X tambah 3X itu hasilnya adalah 1X. Atau cukup kita tulis dengan X. Ya. Jadi 1X itu penulisannya cukup dengan X. Dikurangi 6. Ya, seperti ini ya hasilnya ya. Kemudian yang ketiga. Sama konsepnya. Masing-masing suku dikalikan dengan suku yang lain. 2X kali X. Berarti 2X kuadrat. 2X kali 2Y. Berarti 4XY. 2X kali negatif 3. Berarti
negatif 6x. Negatif 1 kali x, negatif x. Negatif 1 kali 2y, negatif 2y. Nah, kemudian negatif 1 kali negatif 3, negatif kali negatif. Hati-hati. Berarti hasilnya adalah positif. Positif 3. Ya, langkah berikutnya bagaimana? Berarti kalau ada yang sejenis, ya, berarti kita kelompokkan, kita operasikan ya. Nah, di sini yang kelihatan sejenis itu yang ini. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 2x kuadrat tambah 4xy. Ya. Negatif 6x dikurangi x, itu artinya sama dengan negatif 6 kurangi 1. Atau cara menghitungnya itu negatif 6 tambah negatif 1. Ya, hasilnya adalah negatif 7. Ya, sehingga ini negatif 7x ya. Dikurangi 2y ditambah 3. Ya, berikutnya ini sudah yang tadi anak-anak ya. Ya, oke. Berikutnya untuk perkalian yang berikutnya itu ini ya. Jadi di kolom pertama itu ada bentuk aljabar x min 1. Yang kedua itu x plus 1. Nah, kalau kita selesaikan dengan cara seperti yang sebelumnya, nah itu caranya seperti ini. X kali x, x kuadrat. X kali 1, 1x, min 1 kali x, min 1x, negatif 1 kali 1, negatif 1 ya. Nah, kalau dengan cara singkat itu cukup x kuadrat kurangi 1. Oke. Yang kedua, kalau saya punya x min 3 dikali x plus 3, kalau kita jabarkan ya. Nah, dengan cara yang sebelumnya itu x kali x, x kuadrat, negatif 3 kali x, negatif 3x. Kemudian x kali 3, 3x, dan negatif 3 kali 3, negatif 9. Ya. Sehingga, ini kalau negatif 3x ditambah 3x itu kan 0 ya. Nah, maka hasil akhirnya itu adalah x kuadrat kurangi 9 ya. Nah, hasilnya seperti ini. Yang ketiga, kalau 2x min 1 kali 2x plus 1. Nah, kalau kita jabarkan itu kan 2x kali 2x, 4x kuadrat. 2x kali 1, 2x. Min 1 kali 2x, min 2x. Negatif 1 kali 1, negatif 1. Ya, sehingga kalau 2x dikurangi 2x itu kan habis ya, 0 ya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 4x kuadrat min 1. Nah, bagaimana dengan contoh yang keempat ini? Kalau kita menyelesaikan ya, yang pertama dengan menjabarkannya, 3x kali 3x itu 9x kuadrat. Kemudian 3x kali 2 itu 6x. Min 2 kali 3x, min 6x. Min 2 kali 2, min 4. Sehingga hasilnya adalah bentuk sederhananya lagi 9x kuadrat
Ya, ini 6x dikurangi 6x kan habis. Jadi 9x kuadrat ya, min 4. Ya, ini hasil akhirnya 9x kuadrat min 4. Ya. Berikutnya, kalau yang ini 4x kali 4x, 16x kuadrat. Ya. 4x kali 3, 12x. Min 3 kali 4x, min 12x. Negatif 3 kali 3, negatif 9. Nah, sehingga bentuk sederhananya ini 12x kurangi 12x habis ya. Jadi bentuknya 16x kuadrat kurangi 9. 16x kuadrat kurangi 9. Ya. Oke, anak-anak, dari yang bentuk tadi ini ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kalau ada bentuk A plus B dikalikan dengan A min B, itu hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, pada pertemuan kali ini Budian menjelaskannya sampai pada perkalian bentuk aljabar ya. Semoga penjelasan yang Budian sampaikan ini dapat kalian cerna dengan baik, dapat kalian pahami ya. Budian akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.